Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal ghausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naqsabandiyah wa naqsabandiyah khalidiyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati khususan ila ruhi Imam Al-Ghazali wa silsilati sanad Ihya Ulumuddin wa ila hadrati khususan masyayikhina fi ribat Lirboyo Kediri wa fi ribat Al-Mu'ayyad wa fi ribat Kewakian wa fi ribat Al-Faqih Koman Selong wa man tufina fi Zambal wal Furat wal Aktar wa kulmulit wa tibas wa usuli umfurihim wa khususan awliya tasal masyuri wa lisamu wa awliya sab'al masyuri wa usuli umfurihim wa ila hadrati Kyai Haji Muhammad Masyruni wa Masruni wa usulihim wa furihim wa jami'i man bana hadhil wilayah yang Sultan Agung wa ila hadrati Aman Purajawi wa ila hadrati Aman Purategal Arum wa ila hadrati Ruhi yang Agung Cekotarop yang Agung Selong wa jami'i ahli kuburi man hadra fi hadal majlisil mubarak wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa man assasa nahdlatul ulama lahumul Fatihah. Kita sampai kitab Ihya Ulumuddin halaman 51 juz 1 pada kewajiban seorang santri yang keempat agar kita mendapatkan yaitu ilmunya Allah secara barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Al-wadhifatu tawi penggawean ar-rabi'u kang kaping papat. Hal keempat yang harus dipenuhi oleh seorang santri atau seorang pencari ilmu atau seorang jamaah majelis taklim agar dia mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Iku ayyah tariza ing yen to ngreksa sapa al-khaidu wong kang masuk fil ilmi ing dalam ilmu fi mabda'il amri ing dalam kawitane perkara anil ishwai saking nunggangake ikhtilafin nasi maring perbedaan pendapat yang menungso. Yang pertama adalah Imam Ghazali mengatakan kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, maka ketika kita mencari ilmu jangan mendengarkan ucapan omongan selain guru kita tersebut. Misalnya kita belajar di salah satu majelis taklim atau pondok pesantren, maka jangan mendengarkan ucapan atau masukan dari kiai-kiai yang lain yang mana berbeda dengan kiai yang kita tuju. Maka itulah adab seorang ahli ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, maka jangan mudah untuk melakukan iltifat seperti itu. Dikatakan al-ishtighal li ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Kita sedang menghafalkan Al-Quran, kita menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang selain Al-Quran. Kewajiban kita menghafalkan Quran, malah kita sibuk untuk ngaji di mana menghafalkan kitab ini, maka i'radun anil maksud. Tujuan yang utama dari kita tadi sebagaimana Imam Suyuti mengatakan tidak akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita ishtighal menyibukkan diri pada selain tujuan utama. Kemudian Imam Ghazali mengatakan ini adab. Jadi termasuk orang tua. Ketika orang tua telah memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, maka adabnya bagaimana? Adabnya ikuti apapun arahan seorang guru. Makanya Syekh Zarnuji mengatakan di dalam Ta'limul Muta'alim, hendaknya orang itu tidak memutuskan untuk memilih A, B, C, lembaga A, B, C sebelum dia muksu selama syahrain. Duduk dulu di situ selama 2 bulan, lihat keadaan
SMA-nya, majelis taklimnya, pondok pesantrennya, oh saya yakin saya akan betah di sini, saya nyaman di sini, baru kemudian mulai belajar di tempat tersebut, anaknya dimasukkan. Karena ketika sudah sowan kepada kiainya misalnya atau kepada ustadznya kemudian tidak melanjutkan, maka akan menjadikan ilmunya kurang barokah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Kita hendaknya senantiasa istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawaun padha uga kana iku ana apa ma perkara khadha kang masuk fihi ing dalem min ulumid dunya saking ilmu pira-pira ilmune donya, aw min ulumil akhirati utawa saking pira-pira ilmune akhirat. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tidak ada bedanya. Imam Ghazali tidak pernah membedakan, oh ilmu ini ilmu agama, fikih, yang pokoknya kita harus belajar fikih tok, tidak. Imam Ghazali juga seorang ahli kimia. Imam Ghazali juga punya kitab Tufahah yang mana itu berisi tentang ilmu filsafat. Jadi jangan mengira Imam Ghazali hanya ilmu fikih saja atau ilmu tasawuf saja, beliau juga ilmu yang lain. Maka Imam Ghazali menyuruh kita itu untuk belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan belajar dunia atau akhirat itu sama-sama kita wajib memuliakan gurunya, wajib mengagungkan gurunya. Fa inna dzalika mangko temen setuhune mengkono-mengkono matkur iku yuhdasyuden ngunggungake aklahu ing akaleman. Kalau orang itu mudah menerima, misalnya jenengan sedang belajar kepada salah satu guru, mondok di pondok pesantren Sultan Agung, Masjid Agung. Kemudian panjenengan kemudian pusing, ruwet, malah minta pendapat ke kiai yang lain. Maka itu akan menjadikan yudhishu aklah, yaitu akal kita akan menjadi bingung, susah, sumpek karena perbedaan pendapat satu dengan yang lain antara kiai. Maka mintalah pendapat kepada guru yang saat itu panjenengan sedang fokus untuk mempelajari ilmunya. Ini adabnya. Lah, boleh saja kita minta pendapat kepada guru yang lain. Misalnya sedang mondok, saya mencontohkan itu Masjid Agung karena pondok yang dekat sini Masjid Agung, atau pondok kita sendiri Al-Mu'ayyad. Sedang mondok di Al-Mu'ayyad, agak susah, malah datang ke Habib A, Habib B, atau Kiai A, Kiai B. Ini menjadikan ilmu tidak barokah. Kecuali kalau memang Kiai dawuh, nak, untuk masalah ini kamu sowan sana Kiai A, untuk masalah ini nak kamu sowan Kiai B. Ini akan menjadikan sebab kalau seperti itu maka tidak jadi masalah. Secara adab maka tidak akan menjadikan sebab ilmunya tidak barokah. Wa yuhayyiru dhihnahu wa yuhayyiran bingungake dina ing atine matkur. Wa yuftiran ngendoake ro'yahu ing pendapati matkur wa yu'assas wa yu'asyum anil idroki saking nemu wal ittilailan ningali balik yang bahi saya jo apa ayat ayakona yang to ngungguhake awalat toriki ing dalem awale nyuprimon alhamidati ing perkara kang nyenengake alwahidati kang siji wahdahu wa inna malan temen perkara ada tu utawi adati syekh iku nakola nak nukil sapa syekh al-madhahiba ing pira-pira madhab. Maka di dalam kitab ini dikatakan hendaknya seorang santri atau seorang pencari ilmu itu kalau ingin ilmunya barokah, anak turunnya dapat berkah dari orang tuanya yang mencari ilmu, kebaikan dari Allah, maka kuncinya apa? Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan guru Anda. Jadi yang paling penting itu, wah guru saya ini sukanya minum kopi, ya kasih kopi. Guru saya sukanya minum susu, kasih susu. Guru saya sukanya minum jahe, kasih jahe. Guru saya sukanya apa, makan apa, kasih. Menyenangkan guru itu menjadi sebab keempat kita mendapatkan ilmu, hidup serta anak turun yang barokah. Niki makanya itu yang paling penting. Pramila wonten kitab Manhajus Sawi dipun ngendikaken bahwa ketika para ulama zaman dulu itu mau belajar ilmu, Pak. Ulama itu kalau mau belajar ilmu zaman dulu itu mereka setiap ketemu apa sodako. Kenapa sodako? Apakah daf'il balak? Tidak. Mereka sodako hanya pingin satu perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bala, cobaan Allah. Mereka berdoa, ya Allah, Allah mastur uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutuplah semua kekurangan guru-guru saya dari mata saya. Ini doanya ulama zaman dulu. Karena bagi ulama zaman dulu itu, bagi mereka yang paling menakutkan itu ketika mengetahui aibnya guru. Wah, guruku di bentak-bentak kali bojone. Ini kan kadang-kadang tengah hati terus timbul, guruku jangan lemah ya, suami-suami takut istri ya. Ini kan kadang-kadang tidak mampu kita. Maka salah cobaan yang terberat menurut Imam Al-Ghazali kepada seorang pencari ilmu itu adalah mengetahui kekurangan dan aib guru. Makanya medeni. Di sisi lain dadi kang dalem niku penak, barokah. Ya napa? Ngunjuk daharanipun kiai, ngunjuk daharanipun unjukipun kiai, dahar daharanipun kiai. Enak. Tapi di sisi lain nak ngerti kekurangannya kok mboten saged jaga ati, ini bisa menjadikan ketidakberkahan di dalam kita mencari ilmu. Seperti itu. Dan ini adab seperti Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Hashim itu kan mondok di Gebangan Bangkalan tuh lama sekali. Sampai beliau jadi ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, dan sampai sekarang yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu baru dua, Mbah Hashim sama seorang wanita, karena hafal kutubutis, hafal di luar kepala dan sanad-sanadnya sampai Rasulullah. Lah baru dua itu sampai sekarang. Lah ketika Mbah Hashim ngaji kepada Mbah Khalil, kemudian selesai Mbah Hashim belajar di Mekah, Mbah Hashim pulang mendirikan pondok Tebu Ireng. Mbah Khalil tahu ilmunya Mbah Hashim sekarang luar biasa, gantian mondok ke tempatnya Mbah Hashim. Tidak malu belajar kepada santrinya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Mbah Khalil mondok tenggene Mbah Hashim? Saat itu Mbah Khalil ditempatkan sama kang pengurus itu di tempat yang mulia, dibedakan. Kemudian Mbah Hashim mengatakan, Mbah Khalil mengatakan, la urid hakada. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin seperti yang lain, ya nyuci baju, ya antri makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Mbah Hashim turun tangan. Mbah Khalil, bagaimanapun juga jenengan tetap kiai saya, tetap kiai saya. Apa jawaban Mbah Khalil? Mbah Khalil mengatakan, wahai Kang Hashim, wahai Kiai Hashim, manggilnya kiai karena sekarang jadi kiainya. Memang kamu itu murid saya, tapi sekarang saya menjadi santri kamu, maka saya harus berlaku seperti santrimu. Mbah Hashim, waduh ini mati ini guru nahu saya ini. Saya bisa jadi ahli nahu ya gara-gara Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Hashim dalam sekedap mikir bagaimana caranya. Oh, langsung datang lagi kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil, apa benar engkau mengakui saya menjadi gurumu? Nggih. Sekarang kamu guru saya, sekarang kamu kiai saya. Kalau Mbah Khalil ngakui saya sebagai gurunya, maka mulai sekarang tak perintahkan kepada Mbah Khalil untuk pindah ke kamar yang telah saya sediakan, untuk makan di tempat yang telah saya sediakan. Kalau Anda murid saya, Anda harus ikut saya. Akhirnya Mbah Khalil Bangkalan ya tinggal di kamar istimewa. Ini cerita Mbah Khalil kepada Mbah Hashim. Adabnya Mbah Khalil, walaupun beliau berguru kepada muridnya, Masya Allah luar biasa. Enggak langsung pengen diistimewakan, enggak langsung bagaimana, enggak langsung kemudian Mbah Hashim ini muridnya terus dipanggil ke Gebangan untuk ajari saya ilmu hadis. Tidak, beliau yang datang, karena al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi, seperti itu. Ini adab sebagai seorang ahli ilmu. Nah kemudian hendaknya seorang ahli ilmu itu, seorang yang sedang mencari ilmu itu tidak mencari perbandingan hukum di awal mencari ilmu. Ini adab. Gurunya juga begitu, jangan tiba-tiba santri anyaran diajari. Oh, menurut Imam Hanafi orang wudhu itu boleh menggunakan kullu ma'iat, yang penting cair. Wudhu pakai kecap nggak apa-apa misalnya. Karena santri baru diajari seperti itu. Tapi Imam Syafi'i boten. Imam Syafi'i harus sab'umiyahin, harus menggunakan 7 air itu. Nah, dalam madzhab Maliki tidak. Madzhab Maliki tidak mengenal yang namanya air mustakmal. Lah santri baru diajari seperti itu pasti mumet. Dalam madzhab Imam Syafi'i syaratnya nikah itu, rukunnya nikah ada 4: wali, saksi, mahar, sama mempelai.
laki-laki. Kemudian dalam madzhab Hambali, dalam madzhab Hanafi, wali tidak wajib, tidak menjadi rukunnya. Kemudian dalam madzhab Maliki, saksi tidak jadi rukun. Nah, santri baru diajari seperti itu ya susah. Maka adabnya seorang santri ketika dia belajar itu belajarlah sesuai dengan tingkatannya. Nah, tingkatannya jenengan ngaji takrib ya takrib. Kalau tingkatannya kuliah ya minimal Fathul Mu'in, itu Fathul Mu'in. Kalau tingkatannya masih SD ya takrib, SMP Fathul Qorib. Jadi menyesuaikan dengan tingkatannya. Di Pondok Lirboyo itu ditulis tenggene Masjid Lawang Songo, santri tidak boleh mengamalkan wahidiyah, sholawat wahidiyah. Bawahnya santri tidak boleh belajar tingkatan kitab yang tidak sesuai dengan tingkatannya. Niki adab. Jadi di dalam kitab ini diterangkan seperti itu. Jadi jangan langsung. Santri anyar diajari, monggo dipun waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minaluli. Lah santri baru diajari ngoten ya mumet loh. Bapakku nang maki wadduha kok nang ini wadduhi ya mumet. Niki Imam Warosli kiru asab'a. Ya jangan seperti itu. Gurunya juga harus bijak sana mengajari santrinya. Moro-moro saking pondok, walah niki ustadznya anyar saking pondok, saking Timur Tengah sisan, wah langsung wah ini saya harus viral ini harus viral. Tak sampaikan nak membaca surat Baroah juz 10 nih kalau surat Tobat itu kalau menurut Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu boleh membacanya ma'al karoha, boleh, yang penting boleh ma'al karoha. Kalau Imam Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj hukumnya haram. Kamu boleh pakai pendapat Imam Romli. Wah, kemudian anaknya ketika pulang baca surat Tobat pakai bismillah. Diprotes, kamu tuh gurumu siapa? Sesat gini-gini. Gurunya didatangkan, kemudian menceramahkan seperti itu. Tujuannya apa? Biar viral. Ini adab yang tidak bagus. Jadi mengajarkan ilmu tujuannya bukan untuk taklim tapi untuk mencari kepentingan dunia. Nah, santri kalau bisa jangan diajari dulu khilaf-khilaf sebelum mereka itu memang pantas untuk diajari ikhtilaful madhahib atau fikih muqarron. Rata-rata fikih muqarron itu, fikih perbandingan madhab itu diajarkan di tingkatan keempat atau kelas aliyah, atau kalau di perguruan tinggi ya semester 6 atau semester 7. Saya mengajar fikih perbandingan madhab itu semester 6, semester 7. Atau di pondoknya Habib Alwi itu sudah tingkatan kelas 6 atau kelas terakhir, rata-rata seperti itu. Jadi jangan sampai dari nol tiba-tiba seperti itu. Dan kalau kita ngajari juga harus menyesuaikan. Masjid Agung Surakarta itu dulu Sultan Agung, Pakubuwono II, Pakubuwono III itu selalu pakai 3 kitab. Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kalih Tuhfah. Nak jenengan ceramah mriki ya kalau bisa jangan keluar dari itu. Keluar dari itu ya nggak apa-apa. Cuman memang kurang bagus lah kira-kira. Membingungkan masyarakat tadi loh, Imam Ghazali tadi loh. Jadi kalau ngajari masyarakat kok nggak seperti apa yang biasanya akan menjadikan membingungkan masyarakat. Nah, membingungkan masyarakat seperti itu menjadi sebab kurang barokahnya ilmu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jadi biasanya pakai kunut, ya ajarkan hadis yang pakai kunut. Kalau jenengan misalnya ngisi ceramah, adik-adik santri Masjid Agung ceramah di satu tempat, di sana nggak pernah pakai kunut, ya ajarkan nggak pakai kunut, jangan memaksakan kehendak seperti itu. Nah, makanya penting sekali mondok niku sampai selesai, belajar itu sampai khatam, biar tahu dalilnya kunut ini yang nggak pakai kunut ini, pakai bismillah ini nggak pakai bismillah ini. Nah, jadi nanti ketika dakwah enak seperti itu, jadi tidak kaku ketika ceramah atau menyampaikan dakwah. Semua ada dalilnya, Pak. Semua ada dalilnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yahdar. Mongko wadya sapa sira minhu saking madkurmu. Fa inna dhalalahu maka teman setuhune fa inna idlalahu teman maka teman setuhune oleh nyasarake ustad iku aksarul akeh min irsyadi saking oleh nuduhake ustad. Jadi kalau ustad kok tiba-tiba ngajari muridnya pada tingkatan yang tidak tingkatannya, maka lebih banyak kesasarnya, bahaya. Falayasluhu mongko ora patut
apa alama bir wong wuta likutil umyani nuduhake pira-pira wong kang wuta wa irsyadihim lan nuduhake pira-pira wong kang wuta wa min hadaran utawi saking kilah matkur halahu tingkae man ya yu'adu kang den balikake fi amal khairati ing dalem butane matkur wa tahil jahilan lan onone kebodohan wal man ilmu tadi lan nyegae pun. Lah kalau kita itu mengajarkan kepada murid-murid kita atau santrinya sengaja belajar pada bukan tingkatannya, maka katanya Imam Al-Ghazali ibarat menyuruh orang buta untuk menunjukkan, yaitu menjadi petunjuk kepada beberapa orang buta. Jadi seperti orang buta itu memberikan petunjuk kepada beberapa orang buta, enggak ada faedahnya. Dikatakan idlaluhu aktsar min irsyadi, kesesatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Misalnya tiba-tiba santri, kalau sampaikan Pak, di dalam kitab Hasya Ibnu Abidin sampeyan Mas nikahi wong wedok ora usah nggo wali, kira-kira pikirannya cah nem-nem pripun Pak? Wah, berarti saya enggak usah izin orang tuanya calon istri saya. Lah sesat. Padahal ada syarat-syarat yang lain, yang lain harus dipenuhi. Ini bahaya. Misalnya, tiba-tiba kula matur, Mas, di dalam kitab Mawahibul Jalil Mas, niku enten kaidah bahwasanya aklul lahmil kalbi makruh. Makan daging anjing makruh, Pak. Tidak sampai haram. Nah, niki jenengan pedhot kapan? Jenengan pedhot video ini nganu. Sesat jenis sesat. Sedangkan anak-anak ini belum belajar usul fikih. Ternyata di dalam mazhab Maliki kata makruh itu tadullu ala tahrim. Maksudnya makruh itu makruh tahrim. Makruh tahrim itu perkara yang dibenci oleh agama, dan kalau kita amalkan maka dapat dosa. Artinya makan daging anjing kalau kita mengikuti mazhab Maliki hukumnya tetap seperti haram dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Paham ya? Niki soalnya kalau tahun pinten ya sempat viral anjing kemudian dihalalkan. Dan niki bahaya. Soalnya beliau baca kitab mazhab Maliki tapi usul fikihnya nggak pakai mazhab Maliki. Harusnya usul fikihnya pakainya Fathul Ali Al-Maliki, harus menguasai kitab itu dulu baru membaca kitab mazhab Imam Maliki. Niki bahaya. Makanya tadi jangan menyampaikan ilmu kecuali sesuai pada tingkatannya, seperti itu nggih. Santri ini dereng mampu kangge bil ghaib nggih binadoriyin, jangan langsung bil ghaib seperti itu. Wa ma'ul mubtadi utawi nyegahe pira-pira wong kang anyar anir syabahi saking nyerupani yudhi man al hadisi al ahdi bil islami kelawan Islam an mukhalatatil kufari saking cecampurane wong kafir wanadul qawi pun. Lah mencegah santri untuk mencegah pencari ilmu yang baru mencari ilmu untuk belajar ilmu yang terlalu tinggi, itu menurut Imam Ghazali ibarat kita mencegah orang yang baru masuk Islam untuk bercampur dengan orang kafir. Paham ya? Jadi anten tiang Kristen nembe mlebet Islam itu ibarat kita tidak boleh secara hukum Islam, kita wajib melarang dia untuk mukhalatoh, bercampur dengan keluarganya dulu. Kamu harus dikarantina dulu, harus banyak dapat resapan-resapan rohani dulu. Kalau sudah kuat imanmu kuat, kamu boleh berteman lagi kepada teman-temanmu yang zaman dulu lagi. Ini katanya Imam Al-Ghazali. Jadi kita diperintahkan melarang orang mu'allaf untuk dekat dengan orang-orang temannya zaman dulu kafir, sebagaimana kita melarang santri-santri yang belum tingkatannya untuk belajar pada kitab yang terlalu tinggi yang belum mampu dia kalau belajar. Wanadul kuwati utawi kesunatane utawi nyunatake wong kang kuat ilan nadori maring meningali fi ikhtilafati ing dalem pira-pira ilmu ikhtilafat iku yudhi nyerupani hasal kowi ing digrehe wong kang kuat an hadhi daqiqati keblabasan ala mukhalatatil kufari saking cecampuran pira-pira wong kafir walihada lan krana ikilah mat yudhi yumna den cegah apa aljabanu pira-pira wong kang jere anil tahajumi saking adep-adepan ala sofil kufar ing ngatasé barisane wong kafir.
Lah wayun dabulan den sunatake sapa asyuja'u pira-pira wong kang wani lahu keduwe madkur wa minal ghaflati lan sak iku setengah saking lali ala hadhihi daqiqati an hadhihi daqiqati saking ikilah-ikilah masalah kang penting. Donna ba'dul du'afa anal iktida'a bil aqwiyat fi ma yumqalu anhum minal musahalat jaizun. Ngeten. Jadi menyuruh santri atau ngajari jamaah yang belum tingkatannya atas kitab yang terlalu tinggi bagi dirinya. Jadi misalnya tingkatannya santri ini tingkatannya Fathul Mu'in, kok tiba-tiba diajari mahali ngoten. Nah, atau ada orang mu'alaf itu disuruh berteman dengan orang kafir, itu ibarat, kata Imam Ghazali, ibarat orang yang penakut disuruh berperang paling depan. Nah ini rusak semua pasukannya. Paham ya? Kalau yang penakut taruh di belakang, yang depan itu yang sujak-sujak, yang berani-berani, suruh perang yang penakut lihat yang berani, jadi timbul semangatnya memerangi memerangi musuh. Jadi jangan sampai kita mengajari kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita yang belum tingkatannya. Itu dianjurkan oleh beliau Imam Al-Ghazali. Kemudian dikatakan, karena di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya walam yadar an nawadhaifah temen sedene pira-pira panggaweane al-aqwa'i pira-pira wong kuat iku yukhalifun layani wa dhaifa du'afa ing pira-pira panggaweane wong kang lemah. Wa fi dzalika lan ing dalam iki lagi tu khalif kala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama man utai sapane wong Quran ningali sapa wong ni ingsun fil bidayati ing dalam kawitan sora mongko dadi sapa man iku siddiqa wong kang bener. So sama Pak, nak jenengan tiba-tiba ngaji Ihya kok langsung juz sekawan. Ini kan 4 jilid Ihya nggih. Ihya niki 4 jilid, 4 seperti ini. Kok tiba-tiba juz 4 langsung? Wah, jenengan akan menjadi orang yang zindik. Zindik. Apa? Jebule salat itu sing penting ati. Sing penting ati. Atine awake dhewe resik, atine awake dhewe niku ikhlas, tulus, pun salate ora usah dilakoni teng ngene masjid. Haji niku rasane Mekah. Halnya apa? Yang penting haji niku artinya haja menyengaja. Kalau kita sudah punya niat, berarti kita sudah tidak perlu haji. Jadi kalau kita belajar Imam Ghazali, ya jangan belajar langsung kitab, langsung bab-bab akhirnya. Iya, harus urut Ihya itu dari awal sampai akhir. Kalau kita urut, maka kita akan menjadi orang yang siddiqin. Ada beberapa orang yang tidak akan masuk neraka, yaitu an-nabiyyin wasyuhada wasiddiqin. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang ada di jalan yang lurus seperti itu. Nah, ini adabnya sebagai seorang ahli ilmu. Guru juga begitu. Guru itu harusnya senantiasa menjaga hatinya murid. Nah, seperti kisah Hatim Al-Asham, Abu Abdillah Hatim Al-Asham. Abu Abdillah Hatim Al-Asham ini beliau seorang yang alimnya luar biasa. Di daerahnya hampir tidak ditemukan ulama yang lebih alim daripada beliau. Pada suatu ketika, jadi kalau beliau hidup itu masya Allah, cara gak ada HP ini ribuan tiap hari orang tanya pada beliau. Saat itu beliau antri banyak sekali, antri. Pada saat itu nggak ada yang tanya, hanya satu orang yang bertanya, seorang perempuan datang kepada Imam Hatim Al-Asham, wahai Imam, bagaimana hukumnya begini? Tuh langsung ngentut itu ceweknya ya, ibu-ibunya langsung ngentut. Nah, adabnya seorang guru menjaga hati daripada muridnya. Hatim Al-Asham, beliau mendengar kentutan itu, kelihatan ini ibu-ibu ini atau santrinya ini kemudian wajahnya memerah, malu kepada Imam Hatim Al-Asham. Beliau langsung pura-pura, yang keras kamu, yang keras. Kemudian diulangi lagi, dia bertanya, yang keras. Oh, ibunya terus tenang, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kiai saya itu orangnya tuli. Nah ini akhirnya apa? Hatim Al-Asham ini selama 15 tahun ke depan tidak pernah beliau itu menjadi orang yang pura-pura tuli karena menghargai atau menjaga perasaannya santriwati atau ibu-ibu yang bertanya tadi, kan begitu. Nah, setelah 15 tahun ibu-ibu ini meninggal, barulah kemudian dia pura-pura
tulinya itu kemudian diselesaikan kira-kira begitu, dan beliau menjadi orang yang normal lagi. Jadi beliau pura-pura tuli gara-gara apa? Gara-gara menjaga perasaannya santrinya ini. Ini adabnya seorang guru kepada murid. Jangan seenaknya sendiri, atau jangan kemudian ini saya guru, saya seenak sendiri, jangan. Jadi menjaga perasaannya muridnya, agar muridnya kemudian senang, agar muridnya kemudian merasa nyaman. Ini adabnya guru kepada muridnya. Bukan salah satu kiai pertama saya termasuk Kiai Haji Fakhrur Razi bin Khol. Kiai Haji Fakhrur Razi bin Khol itu selalu mengatakan aukamakol ya. Jadi seorang guru itu, jadi seorang kiai itu harus mau membayari santri-santri yang ngaji kepada beliau. Ya, saya belum mampu ini ya. Jadi beliau mengatakan, kalau ada santri kok ngaji kepada kamu, kamu harus gaji santri tersebut. Soalnya santri itu sudah menjadi wasilahnya Allah. Gara-gara ada santri itu, kamu mau murojaah ilmu. Seperti itu. Itu pesannya kiai saya almarhum Kiai Haji Fakhrur Razi bin Khol rahimahullah taala. Beliau mengajarkan kepada kita apa? Ketika kita mengajarkan ilmu, jangan mencari urusan dunia. Ya, seperti itu. Karena beliau salah satu kiai yang memang sangat berhati-hati untuk masalah hal seperti itu. Seorang guru harus berhati-hati ketika di depan murid-muridnya. Na'udzubillah. Kalau kita ingin murid-murid kita ilmunya barokah, maka guru harus menjaga makanannya. Makanannya, minumnya harus dijaga. Baju yang dipakai ngajar harus benar-benar suci. Pulau sering matur kali santri, Pak. Kang santri, mbak santri, sampean kalau laundry, habis laundry, bajunya laundry tadi masukkan lagi ke dalam pancuran, dipancuri melik lagi, kemudian dipeme lagi. Karena kita tidak tahu apakah tukang laundrynya itu paham fikih atau tidak, paham babul ghusalah atau tidak, paham bab mencuci baju atau tidak. Jangan-jangan mencuci bajunya pakai air kurang dari 2 kola, kecipratan najis, kemudian tetap dipakai mencuci. Nah, ini bahaya sekali. Bagaimana ilmu bisa barokah? Begitu juga seorang guru ketika dia ngajar ilmu, ya bajunya yang dipakai benar-benar yang halal. Ya, kemudian menghadirkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Guru itu harus mau melek untuk murid-muridnya. Guru itu harus mau lapar untuk murid-muridnya. Guru itu harus mau susah untuk murid-muridnya. Artinya riyadhah untuk murid-muridnya. Menangis kepada Allah setiap malam, ya Allah, jadikan murid-murid saya orang-orang yang barokah ilmunya. Seperti Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim Lirboyo itu dikisahkan oleh ibunya Domroh. Pondok saya Lirboyo itu sekarang santrinya sekitar 29.700. Ini belum yang tahun ini daftar. Rata-rata santri baru itu 5.000. Kalau 5.000 atau sampai 10.000 ya berarti 35.000 santrinya di sana. Bunyai itu kadang kasihan sama Pak Kiai Abdul Karim Lirboyo. Beliau karena Pak Kiai ini tidak kersosari. Saat itu santrinya masih 500. Kalau belum mendoakan satu persatu santrinya tersebut. Ila hadrati ya Allah, jadikanlah santri saya misalnya musta'in nasuha. Tapi saya belum ada ya, musta'in nasuha al-fatihah. Munabahnya terus dibaca 500 setiap malam dibaca. Nggak akan sehari sebelum mendoakan satu-satu santrinya. Makanya kemudian menjadi ilmunya barokah. Ini penting sekali. Kemudian adabnya seorang santri kepada guru apa? Yaitu hendaknya kita mengikuti apapun apa yang dikatakan oleh seorang guru. Nah, seperti itu. Seperti terjadi, nggak usah jauh-jauh, Pondok Al Muayyad. Kiai Haji Abdul Manan, beliau mondok ke Mbah Ahmad Kadirjo, Klaten. Ketika di sana baru datang disuruh pulang, bayangkan, baru datang nggak disuruh ngaji, malah suruh apa? Buat kandang sapi, disuruh buat bak mandi. Dan selama beliau mondok di situ, beliau ngisi bak mandi terus, nggak pernah ngaji sama sekali. Tapi beliau sami nawatokna sama Mbah Yai sana. Jadi selama beliau mondok tidak pernah hafal Quran. Dikisahkan Mbah Abdul Manan pendiri Pondok Al Muayyad tidak pernah hafal Quran. Tapi beliau dikatakan sama gurunya, kelak anak kamu yang akan menjadi orang-orang yang hafal Quran. Anak kamu, cucu kamu, buyut kamu, canggah kamu lah yang kelak akan menjadi orang-orang yang hafal Quran. Murid-murid santri kamu yang akan hafal Quran. Benar, Mbah Abdul Manan itu tidak hafal Quran, tapi menantunya, putra-putranya hampir semuanya hafal Al-Quran. Hampir semuanya. Jarang-jarang yang tidak hafal Al-Quran, jarang-jarang.
Kenapa? Tadi taatnya kepada guru, omongannya guru itu mustajabah. Jadi guru itu juga jangan mengatakan yang negatif-negatif pada murid-muridnya. Bahaya ini. Nah, contoh kecil ini pernah kami kisahkan juga. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang yang hordok Jumat Wage ya. Hordok Jumat Wage. Nah, cara bahasa keratonnya hordok Jumat Wage itu orang yang top markotop kalau kira-kira begitu ya. Beliau itu kalau ngaji 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri, 7 kilo ke arah depan belakang. Jadi kalau ngaji itu naik kuda beliau, karena saking banyaknya orang yang pengen ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika ada seorang yang menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau menitipkan, wahai Syekh Abdul Qadir, aku titipkan anakku untuk ngaji kepada kamu. Delalah ada orang yang gak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dia mencari satu kesalahan. Bagaimana apa kesalahan? Dibolong rumahnya itu di Yuhafir, dibolongi rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ketika dibolongi, ini ada kekurangan Syekh Abdul Qadir. Jadi kebiasaan Syekh Abdul Qadir itu santrinya itu makan setelah setelah didahar Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau santri mau makan, didahar dulu Syekh Abdul Qadir. Didahar dulu, kemudian dikasihkan. Didahar dulu, dikasihkan. Ini seperti ketika saya di tempatnya Buya Yahya sama. Jadi Buya Yahya itu ikut makan sama santri. Seperti itu. Ini dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah, orang yang munafik yang nggak suka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kepada wali santri, Kang, anakmu itu loh Kang, mondok nenggene Syekh Abdul Qadir didadekake kayak kucing Kang. Kalkiti katanya, kayak kucing. Oh, apa iya? Iya, suruh makan sisanya Abdul Qadir. Suruh makan sisanya Abdul Qadir. Nah, manggilnya sudah nggak Syekh lagi, Abdul Qadir. Kemudian dicek bener, dilihat dari balik bolongan itu, ternyata bener anakku itu makannya itu sisanya Syekh Abdul Qadir. Langsung beliau datang kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, aku mengirim anakku ke sini untuk belajar ilmu. Tapi kok malah kamu jadikan orang yang makan sisa-sisa makanan kamu. Sekarang aku ambil anakku. Khalas, ambil anaknya, diambil anaknya pulang. Setelah sampai pertengahan jalan dites, ternyata baru mondok sebentar di tempatnya Syekh Abdul Qadir, anaknya ini sudah hafal ribuan hadis atau banyak ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelo bapaknya, gelo. Nah, kemudian dikembalikan lagi, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ketika orang tua sudah berani mengatakan keburukan di depan gurunya anaknya, ketika orang tua ihtikar walau harfan walau turfata'in, orang tua kok berani menghina, mencaci, memaki, merendahkan guru anak-anaknya, la yang fa'ilmu, maka anaknya tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalas, khud, ambil anak kamu bawa pulang sana, anak kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Maka ini penting sekali. Mungkin kalau anak-anak panjenengan Pak memuliakan gurunya bisa, kadang-kadang orang tuanya yang tidak bisa memuliakan guru-guru anak-anaknya. Ini kalau orang tua sampai merendahkan gurunya sedikit saja, maka ilmunya menjadi tidak barokah. Seperti itu. Maka hati-hati, hendaknya adab kita kepada guru harus kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusakinu lan ngenengake al jawarih ing pira-pira anggota ilaan rawati bil faraidi kejaba saking pira-pira urut-urut perkara kang fardu. Aduh, tulisannya pun alit-alit ya. Fayat suro'a mongko ketinggalan linadirina kedui wong pira-pira wong kang ningali apa anahata menestuhu nikmat kuriku batolatun batal wa kaslun lan males wa ihmalun lan ninggalake wahayatun lan pira-pira cara fadzalika mongko utahe pira-pira madkur iku murabitatul qalbi sambunge ati fi aini syuhudi saking kahanane beningal wal hudurun al hadir wa mulazamatul dzikrilan istiqomah dzikir afdhalul a'mali ala dawami wa tasyabbahad dhaif bil qawi. Kemudian yang terakhir, bahwa kita hendaknya menjadi orang yang senantiasa berusaha istiqomah di dalam mengamalkan ilmu. Jadi seorang santri itu, seorang pencari ilmu tuh jangan belas nggak punya wiridan, kudu duwe wiridan.
Kula sering matur, men jenengan kalih kula mboten sah ngelang wiridani napa? Setiap masuk pintu rumah bacalah Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Pun di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi wong sing kelakone ngeten iki rata-rata dadi kados Mbah Maimun Zubair niku pun wiridane napa setiap badhe mlebet dalem maca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Seorang pencari ilmu yang punya wiridan tertentu dan dia istiqomah, maka dia akan menjadi seorang pencari ilmu yang barokah ilmunya untuk dirinya dan barokah untuk anak-anaknya. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini menjadi sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang 2 baris akan kita lanjutkan 2 minggu lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.